Halo Cancer, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan November 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini sampai sekarang ini. Kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk bulan November 2020 gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya agar kedepannya hubungan kalian bisa lebih berkembang, bisa lebih baik dan lebih stabil lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, zodiak, tanggal, dan bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian gitu ya. Jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi readingan ini, video ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian. Oke, 3 kartu pertama berbicara tentang kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini sampai sekarang ini gitu ya. Kita punya kartu Page of Wands. Oke, kita punya kartu The Fool. Dan kita punya kartu Ace of Wands gitu ya. Oke, jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini sampai sekarang ini? Sepertinya hubungan kalian belakangan ini sampai sekarang ini tidak dapat dipungkiri sedang berada dalam fase yang cukup rumit, complicated, tidak bisa dibilang mudah gitu ya. Ada situasi dan kondisi yang sedang cukup rumit, cukup sulit sedang kalian hadapi. Tapi walaupun sulit, walaupun rumit, bukannya kalian menyerah, bukannya kalian pasif, justru kalian masih berusaha untuk memperjuangkan solusinya, masih memperjuangkan penyelesaian masalahnya terlepas dari kondisi yang rumit dan sulit ini gitu ya. Kondisi ini, apapun yang rumit, apapun yang sulit ini, possible adalah satu masalah, satu permasalahan yang terjadi dari masa lalu kalian gitu ya. Satu hal yang terbawa dari masa lalu yang sedang berusaha kalian move on kan, yang sedang berusaha kalian maafkan, relakan, ikhlaskan, yang sedang kalian berusaha tutup buku, yang sedang kalian berusaha untuk berdamai dengan masa lalu itu, menjadikannya sebagai pembelajaran, bukan sebatas trauma atau luka saja. Karena kalian percaya. Kenapa kalian masih mengusahakan solusi ini? Karena kalian masih percaya bahwa ke depannya masih ada lembaran baru yang bisa terbuka, masih ada transisi, masih ada masa depan yang lebih baik. Kalian masih bisa melihat harapan ke depannya bahwa hubungan kalian masih ada, masih bisa bertumbuh lebih kokoh, lebih subur ibaratnya, lebih baik lagi daripada yang sekarang gitu ya, masih bisa berkembang. Karena kalian masih ingin menciptakan satu kondisi yang masih ingin menciptakan kondisi hubungan yang seloyal itu, sesetia itu untuk satu sama lainnya gitu ya. Untuk 3 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu, para Cancer, terhadap doi kamu gitu ya. Kita punya Six of Swords, kita punya The Lovers, dan kita juga punya Two of Cups gitu ya. Jadi gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini? Kamu masih sayang gitu ya. Kamu masih sayang. Walaupun tidak dapat dipungkiri ya, ada rasa emosional, ada rasa bimbang, naik dan turun yang kamu rasakan, naik dan turun secara emosional maupun hubungan gitu ya. Tapi di sini lebih ke emosional gitu ya. Walaupun tidak kemungkinan juga naik dan turun hubungan, tapi di sini lebih ke naik dan turun emosional. Tapi walaupun kamu masih merasa bimbang, masih merasa naik dan turun emosional ataupun hubungan gitu ya, kamu masih memilih untuk menjalani dulu, memperjuangkan dulu semaksimal yang kamu bisa, menjalani seperti air mengalir dulu gitu ya. Karena baik lagi, kamu masih sesayang itu, the lovers itu kuat banget gitu ya. Kamu masih sayang itu, kamu tidak mau termakan sama emosi kamu tidak mau termakan sama kondisi emosional kamu yang masih belum stabil. Kamu tidak ingin mengambil keputusan yang gegabah gitu. Karena kamu pengen tenang, kamu pengen bijak, kamu pengen sabar, kamu pengen dewasa untuk menanggapi hubungan ini. Bagaimana menanggapinya? Jalani dulu, karena baik lagi, Ratu of Cups juga.
Kamu masih ingin mempertahankan hubungan ini. Kalau misalnya kamu masih belum pacaran gitu ya, kamu masih ingin hubungan kalian bisa berlanjut sampai komitmen selanjutnya, ke jenjang selanjutnya, baik pacaran, tunangan, pernikahan, atau sekedar berkembang gitu ya. Kamu masih ingin hubungan kalian masih bisa dijalankan dari hati ke hati, komunikasi yang dijalankan bisa bisa hati ke hati juga. Kamu masih menginginkan hubungan ini untuk bertahan gitu, terlepas dari naik dan turun yang terjadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya 3 kartu untuk perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya. Kita punya Eight of Wands, kita punya Nine of Swords, kita punya The Magician gitu ya. Oke, jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini? Kita punya Eight of Wands. Eight of Wands ini berbicara tentang perubahan, perkembangan, perubahan positif ya. Perkembangan. Jadi apakah dia masih sayang? Yes, dia masih sayang gitu kan. Karena dia masih menginginkan satu perkembangan, perkembangan pesat, perubahan positif. Namanya perkembangan kan berkembang, artinya makin naik, makin baik gitu ya. Dia pengen ada perubahan positif untuk hubungan kalian. Namanya perubahan, namanya perkembangan dari titik yang kurang baik gitu kan. Dari titik yang awalnya mungkin dirasa kurang baik atau dirasa biasa aja, ingin membaik, ingin berubah, ingin berkembang gitu. Kenapa dia ingin berkembang? Karena dia merasa kondisi yang sekarang ini sedang terjadi, belakangan ini sampai sekarang ini terjadi, tadi aku bilang rumit gitu kan, cukup membuat dia overthinking, cukup membuat dia tertekan, cukup membuat dia susah tidur untuk beberapa dari doinya kalian gitu ya. Cukup kepikiran sampai terbawa nggak bisa tidur, cukup stres gitu. Apapun yang terjadi belakangan ini sampai sekarang ini, tadi aku bilang kondisinya cukup rumit, kondisinya cukup sulit gitu. Nah, berdampak pada dianya, pada doi kamu, cukup stres, cukup bingung bagaimana nih menanggapi situasi kondisi yang ada gitu. Pada akhirnya dia memilih untuk ya udah dia mau komunikasiin, dia mau omongkan secara mendalam, secara intens, secara rutin gitu ya. Dia pengen ada penyelesaiannya, dia ingin ada solusinya, dia ingin ada action nyatanya, nggak hanya sebatas pada mikir-mikir-mikir tapi stuck, tapi nggak ada perkembangan. Dia ingin ada penyelesaiannya gitu. Kenapa dia ingin ada penyelesaian selain karena dia overthinking, karena dia juga tahu banget. Dia tahu banget perasaan dia seperti apa. Dia tahu banget perasaan dia terhadap kamu. Bagaimana sebaiknya menanggapi hubungan kalian untuk sekarang maupun ke depan. Dia tahu banget gitu. Dan akan sangat sia-sia kalau dia tahu apa yang baik untuk dilakukan, tapi dia tidak mengimplementasikannya gitu. Jadi dia tahu apa yang baik untuk dilakukan dan dia mau untuk melakukan apa yang dia tahu sebaiknya dilakukan gitu. Apa yang dia tahu baik untuk dilakukan akan dia lakukan. Apa yang dia tahu tidak baik atau kurang baik dilakukan, dia tidak akan lakukan gitu. Dia masih sangat ingin memperjuangkan kamu gitu ya. Oke, untuk hubungan kalian di bulan November 2020 gitu ya, kita punya 3 kartu. Yang pertama kita punya Queen of Swords, kita punya Knight of Pentacles, dan kita punya The Star gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk bulan November 2020? Queen of Swords adalah kartu main energinya gitu ya. Queen of Swords ini berbicara tentang mempertimbangkan setiap langkah, mempertimbangkan setiap keputusan dengan sangat hati-hati dan sangat matang gitu ya. Queen of Swords ini juga berbicara tentang menginginkan satu kondisi yang pasti, satu kondisi yang stabil, satu kondisi yang lebih yakin gitu ya. Jadi so far so good gitu ya, so far positif untuk November 2020 dalam artian kalian akan sangat berhati-hati dalam setiap tindakan atau setiap ucapan atau setiap apapun akan kalian lakukan terkait hubungan kalian. Karena kalian sebenarnya masih menginginkan adanya kepastian. Kalian masih menginginkan adanya kestabilan untuk hubungan kalian. Iya, kalian masih menginginkan adanya kestabilan, kepastian. Salah satu caranya untuk lebih stabil, lebih berkembang, lebih pasti gitu adalah untuk memperhatikan sekali di setiap tindakan ataupun ucapan sebelum dilontarkan. Karena kalian sadar, kalian tidak mau satu langkah yang kurang tepat akan mempengaruhi ke depannya akan seperti apa. Kalian menyadari hal itu, makanya kalian sangat berhati-hati gitu. Walaupun ini, jadi Queen of Swords ini juga kadang berbicara tentang kekakuan gitu ya. Terlalu kaku, terlalu dingin, terlalu renggang terhadap satu sama lainnya. Tapi di case kali ini, walaupun penuh pertimbangan, tapi juga enggak yang kaku gitu. Walaupun tadi ya, kartu Queen of Swords ini kalau dia berdiri sendiri, dia juga berbicara tentang satu kekakuan, satu kemonotonan gitu ya. Terlalu kaku, terlalu keras gitu ya. Tapi terklarifikasi oleh Knight of Pentacles di mana walau
banyak pertimbangan di sini ya, walaupun sangat berhati-hati dalam setiap tindakan, dalam setiap ucapan gitu. Tapi kalau di case-nya kalian, karena terklarifikasi oleh Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini berbicara tentang santai, tentang slow, tentang kalem gitu. Jadi sambil slow, sambil dijalani sesantai mungkin, sambil dijalani se-enjoy mungkin, sambil mempertimbangkan. Karena Knight of Pentacles juga berbicara tentang penuh pertimbangan gitu. Bedanya kedua kartu ini adalah, samanya dulu. Samanya kedua kartu ini adalah sama-sama penuh pertimbangan. Tapi perbedaannya adalah, kalau Queen of Swords berbicara mempertimbangkan dengan sematang mungkin, Knight of Pentacles berbicara tentang mempertimbangkan tapi kadang bisa berlebih. Bedanya lagi, Queen of Swords ini berbicara tentang terlalu strict, terlalu kaku, terlalu keras. Knight of Pentacles berbicara tentang lebih santai, lebih slow gitu. Tapi Queen of Swords diklarifikasi oleh Knight of Pentacles. Jadi iya, akan sama-sama mempertimbangkan. Di bulan November 2020 kalian akan penuh pertimbangan. Tapi kalian akan, pertimbangan ini cenderung akan dibawa santai, akan dibawa se-enjoy mungkin, enggak yang jadi strict, enggak yang jadi kaku. Baik lagi, kenapa mempertimbangkan gitu ya, karena kalian masih sama-sama optimis, kalian sama-sama saling masih percaya, masih berharap akan hubungan ini bisa berlanjut jauh ke depan. Apapun yang menjadi permasalahan, kalian masih percaya solusinya ada, dan kalian masih mau memperjuangkan solusinya gitu teman-teman ya. Oke. Em, Kartu selanjutnya kita punya Yes gitu ya. Jadi ini adalah kartu Angel Answers gitu ya. Di kartu Angel Answers kita punya dua kartu Yes, satu dengan tanda seru, satu dengan tanpa tanda seru gitu ya. Dan ini kita keluar yang dengan tanda seru, artinya yes gitu. Dalam artinya kalian masih percaya banget sama hubungan ini, kalian masih menginginkan kestabilan, kalian masih mau bersabar, kalian masih mau tenang, kalian masih mau berpikir secara jernih apa yang sebaiknya kalian lakukan gitu ya untuk hubungan ini. Kalian belum akan menyerah, kalian belum akan mundur gitu ya. Karena baik lagi, oke, em, gini. Jadi kenapa? Oke, ini informasi yang aku akan berikan ini akan cukup spesifik dan tidak akan resonan untuk semua orang. Informasi yang akan aku bilang ini, apa yang aku mau bilang sekarang ini, tidak akan resonan untuk semua orang karena sespesifik itu. Jadi, kenapa dari kalian ada yang kekeh pengen memperjuangkan hubungan ini? Karena ada yang harus dengar pesan ini. Karena ada dari kalian yang hamil gitu, hamil di luar nikah gitu ya. Jadi ada yang perlu dengar pesan ini, ada yang hamil di luar nikah sehingga em, kekeh banget ingin mempertahankan hubungan ini karena ya hamil di luar nikah harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, itu pesan untuk satu atau beberapa orang tertentu gitu yang perlu mendengar pesan ini. Tapi apapun case-nya gitu ya, em, apa namanya, em, kalian masih pengen memperjuangkan, masih pengen bersabar, tenang, kalem untuk hubungan ini. Kalian masih menginginkan kestabilan, satu kondisi yang benar-benar tenang, satu kondisi yang benar-benar kalem, damai gitu. Kalian masih ingin memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Kartu selanjutnya kita berbicara tentang solar plexus chakra gitu ya. Solar plexus chakra ini berbicara tentang self confidence, tentang power gitu ya, tentang kepercayaan gitu ya. Baik lagi ini benar-benar tentang kepercayaan, keinginan gitu ya, optimisme gitu ya. Karena ini kan bentuknya kayak matahari lalu ada terang gitu ya. Berbicara tentang optimisme gitu. Berbicara tentang kepercayaan kalian akan hubungan ini. Kalian masih sama-sama menaruh harapan, baik lagi di star gitu ya. The star ini juga berbicara tentang harapan gitu ya, kepercayaan. Dan kalau kalian sadar, The Star ini mintanya kuning gitu kan. Solar plexus chakra juga berbicara tentang, warnanya juga kuning gitu ya, kepercayaan aku bisa. Kalian masih berasa kalian mampu, kalian bisa, kalian mau gitu untuk memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu Hidden Depths. Aku bacain dulu teksnya. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi, possible akan akan terungkap di bulan November 2020, dan setelah terungkap ini baru akan jadi kayak lebih 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 clear semuanya, lebih jelas. Baik lagi, apa yang menjadi situasi yang cukup rumit ini possible karena emang ada sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu yang masih belum jelas gitu. Nah, di bulan November 2020 kejelasannya akan datang gitu. Dan baik lagi, di kartu Hidden Depths ini aku juga nangkep banget aura perempuan yang hamil gitu ya. Terlepas dari hamil di luar nikah atau enggak. Kalau dari sini aku nangkepnya ada yang hamil di luar nikah gitu ya. Ini benar-benar informasi yang jarang aku tangkep gitu ya.
Tapi baik lagi, aku dapat dari kartu ini aku menangkap informasi perempuan yang hamil di luar nikah. Ada yang perlu mendengar pesan itu gitu ya. Yang pasti tidak akan resonate untuk semua orang gitu ya. Balik lagi ini general reading gitu ya. Dan di kartu Hidden Depths ada yang balik lagi ada energi perempuan yang hamil gitu ya. Yang jadi gini, Hidden Depths apa sih yang terungkap? Possible kehamilan ini akan terungkap di bulan November 2020. That's why karena kehamilan ini terungkap terlepas dari di luar nikah atau di dalam pernikahan gitu ya. Tapi kehamilan ini bisa jadi salah satu bentuk positif untuk mempertahankan hubungan kalian gitu ya. Oke, kita masuk ke saran. Yang pertama kita ada I'm a Catch gitu ya. I'm a Catch ini berbicara tentang self confidence. Baik lagi kita punya solar plexus chakra tadi berbicara tentang self confidence juga, kepercayaan diri. Jadi gini, um, ada beberapa dari kalian yang ada kecenderungan minder gitu ya, ada kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri, "Aduh gue kurang cantik nih, gue kurang tampan, gue kurang ini, gue kurang itu, makanya dia jadi gini, makanya hubungan jadi gitu." Ada beberapa energi yang seperti itu. Nah, sarannya tolong tolong tingkatkan kepercayaan diri kalian gitu ya. Hubungan menjadi rumit itu bukan karena salah kamu, bukan karena salah dia juga. Dan kalaupun memang ada salah gitu ya, itu adalah andil dari kalian berdua. Tidak ada salah dari salah satu pihak, tapi namanya hubungan dua kepala, dua pemikiran, maka apapun yang terjadi, baik dan buruknya adalah andil dari kedua pihak gitu ya. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri, harus percaya diri gitu ya. Harus pede kalau aku ini cukup, aku ini enough, I'm good enough gitu ya. Aku ini baik gitu. Harus lebih menghargai diri sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Ada yang kurang percaya diri, tolong ditingkatkan kepercayaan dirinya gitu ya. Yes. Yang kedua kita punya lagi-lagi tentang confidence. Have confidence in your creations. Trust in the power of God's creativity which is being manifested through you gitu. Jadi percaya pada hubungan ini, percaya lagi-lagi ini benar-benar readingan untuk kalian ini benar-benar it's all about confidence, it's all about trust gitu ya, benar-benar tentang kepercayaan. Apa namanya? Tolong percaya bahwa apa yang kamu perjuangkan untuk sekarang dan ke depannya, hubungan ini bisa berbuah karena kita juga tadi punya Ace of Wands dan di sini di kartu readingan ini kita ada kartu The Star gitu ya. Masih ada harapan teman-teman, masih ada harapan. Setelah kamu percaya, karena segala sesuatu yang dimulai dengan kepercayaan, segala sesuatu yang dimulai dengan keyakinan terlebih dahulu aja gitu ya, akan berdampak baik pada proses dan hasilnya gitu. Jadi tolong ditingkatkan kepercayaannya. Kita udah punya dua kartu yang berbicara tentang kepercayaan gitu ya. Yang pertama I'm a Catch, kepercayaan diri, kepercayaan pada diri sendiri gitu ya. Yang kedua have confidence in your creations, kepercayaan pada apa yang kamu perjuangkan sekarang dan kedepannya itu pada hubungan kalian. Percaya itu penting, kepercayaan itu penting, optimisme itu penting gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Do what feels right gitu kan. Ini juga lagi-lagi berbicara tentang kepercayaan gitu ya. Untuk percaya pada apa yang kamu tahu benar, apa yang kalian tahu baik untuk dilakukan, baik untuk diputuskan. Kalian udah tahu jawabannya untuk hubungan kalian gitu ya. Apapun yang kamu gundahkan, apapun yang kamu bergumulkan, kalian tuh udah tahu ke depannya harus bagaimana menanggapinya. Tolong percaya intuisi kalian, tolong percaya suara hati kalian, tolong dipercaya karena kalian tahu yang terbaik sebenarnya, kan udah tahu jawabannya apa. Tolong dipercaya gitu ya. Jangan jangan meragukan intuisi kamu, jangan meragukan suara hati kamu gitu ya. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya gini, gimana cara bedain feeling gue benar atau salah? Gimana cara bedain intuisi gue benar atau salah gitu ya? Caranya adalah take your time untuk alone dulu. Ambil waktu kamu untuk sendiri dulu. Tenangkan hati dan pikiran. Di sanalah kamu bisa berpikir secara jernih dengan akal sehat. Jangan pernah mengambil keputusan di saat kamu masih emosional. Karena di saat emosional, kamu akan cenderung mengikuti ego kamu. Apapun yang kamu putuskan, takutnya mengikuti adalah subjektivitas kamu, bukan objektivitasnya kamu gitu ya. Oke, sekarang adalah informasi pelengkap. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian, nama depan, tengah, belakang, nama pertama, dua, ketiga, nama kesekian gitu ya. Ada zodiak juga, bisa zodiak doi kamu atau zodiak kamu yaitu Cancer gitu ya. Dan juga ada tanggal atau bulan terkait seperti tanggal bulan jadian, pernikahan kalau sudah menikah, pacaran, pertama kali PDKT, pertama kali jalan bareng, tanggal-tanggal akan familiar. Tanggal-tanggal dan bulan akan familiar, akan terkait dengan kalian gitu ya. Kalau misalnya informasi pelengkap ini tidak ada yang keluar, tidak ada yang terkait kalian gitu, tolong jangan khawatir. Balik lagi, ini general reading, ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, aku mulai ambil gitu ya.
Informasi pelengkap untuk para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi pelengkap untuk para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi pelengkap. Terima kasih. Oke. Kita punya Cancer. Kamu adalah Cancer. Nah, mungkin kamu juga berhadapan dengan sesama Cancer. Kita punya Februari. Kita punya Mei. Kita punya November. Kita punya 11. Kita punya 28. Kita punya Scorpio. Kita punya H. Kita punya Desember. Kita punya Maret. Kita punya J. Kita punya 6 atau 9. Kita punya Aries atau Aries. Kita punya 29. Kita punya Taurus. Kita punya Virgo. Cancer lagi. Kita punya P. Kita punya D. PD, percaya diri. Benar-benar percaya diri. Benar-benar harus percaya diri gitu ya. Kita punya Pisces atau Pisces. Kita punya 4. Kita punya Oktober. Kita punya Sagittarius. Kita punya 29. Kita punya G. Kita punya Cancer lagi. Kita punya Aquarius. Kita punya Juli. Kita punya 15. Kita punya 13. Kita punya 19. Kita punya Taurus lagi. Kita punya Z. Kita punya November. Kita punya September. Kita punya November lagi. Kita punya Maret. Kita punya 7. Kita punya 24. Kita punya X. Kita punya 17. Kita punya 12. Kita punya Agustus. Kita punya O. Kita punya 15. Kita punya B. Kita punya Maret. Kita punya Pisces. Dan yang terakhir kita punya angka 8 gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.